ketemu lagi bersama Ibu Sonya di Devosi hari ini. Sebelum kita mendengarkan Devosi, kita mau sama-sama bernyanyi Sampai Akhir Hidupku. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan hari ini, anak-anak semua, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh pimpin kami. Kembali hari ini kami boleh mau dengar firman Tuhan, Tuhan yang berkati. Biar firman ini bisa menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak kelas 3 dan kelas 4, kalian bersama lagi dengan Ibu Sonya ya. Di devosi hari ini kita akan masuk di kitab Ulangan. Nah, hari ini Ibu Sonya akan membahas dari kitab Ulangan 33 ayat 1 sampai 29 lalu ayat pasal yang ke-34. Jadi panjang ya. Ibu Sonya akan menyampaikan pendahuluannya tentang berkat Musa dan kematian Musa, lalu renungan firman Tuhan tentang manusia yang dapat mati tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, lalu refleksi apa sih dari renungan firman Tuhan kita di hari ini. Karena ayatnya panjang ya, Ibu Sonya akan baca satu ayat saja, yaitu dari kitab Ulangan 33 ayat yang ke-29a ya. Anak-anak bisa pause videonya atau baca bersama-sama Ibu Sonya.
Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Jadi bangsa Israel seharusnya menjadi bangsa yang sangat berbahagia karena tidak ada yang sama seperti bangsa Israel. Ibu Sonya akan menyampaikan dulu beberapa hal, ya. Di kitab Ulangan 33, ayat-ayat yang pertama ini Musa menaikkan puji-pujian kepada Allah yang telah memberikan hukumannya kepada bangsa Israel. Ya, hukuman itu sebenarnya menjadi makanan rohani bagi bangsa Israel, sumber kehidupan bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang bertumbuh di dalam Allah, ya. Ini yang Ibu Sonya sampaikan tadi. Bangsa Israel adalah bangsa yang seharusnya berbahagia. Kenapa? Karena tidak ada dalam sejarah bangsa yang sama seperti bangsa Israel. Sebelum akhir hidupnya, Musa menyampaikan berkat-berkat kepada bangsa Israel. Nah, ini di pasal Ulangan 33 ya, sampai Ulangan 34. Nah, Ibu Sonya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang pertama. Apa yang Ibu Sonya dapatkan dari firman ini? Yaitu berkat di dalam Tuhan. Ya, berkat di dalam Tuhan. Bagaimana Musa sebagai pengantara sebelum dia meninggal, dia memberkati suku-suku Israel. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Bapak Yakub ya, ketika dia memberkati anaknya satu persatu. Jadi Musa memberkati bangsa Israel ini di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya tidak ada satu orang pun yang dapat memberi berkat seperti ini, ya, sekalipun itu Musa. Jadi hanya Tuhan, hanya Kristus yang dapat memberikannya. Jadi Roh Kristuslah yang bekerja dalam diri Musa sehingga Musa dapat menyampaikan berkat-berkat kepada bangsa Israel. Hal ini juga sama seperti yang dialami oleh Yakub ketika Yakub memberkati anak-anaknya. Nah, di dalam pasal Ulangan 34 dan Ulangan 33 ini, ya, Ulangan 33 dan Ulangan 34 ini, Ibu Sonya melihat bagaimana perjanjian Allah itu nyata, ya. Musa menubuatkan banyak hal bagi bangsa tiap-tiap suku Israel. Yang Ibu Sonya pertanyaan yang boleh mungkin sama-sama kita pikirkan. Kalian tahu di dalam perjalanan bangsa Israel itu banyak hal yang terjadi, pemberontakan, kekerasan, tidak taat, tidak setia ya bangsa Israel itu. Tapi bagaimana dia dapat melakukan hal ini memberkati bangsa Israel sementara sejarah bangsa Israel dipenuhi oleh dosa dan kesengsaraan. Jadi bagaimana Musa tetap memberkati bangsa Israel, sementara bangsa Israel ini adalah bangsa yang benar-benar tidak mau diajar ya. Kalau tanda kutipnya bebal, sudah dikasih tahu berkali-kali, tapi tetap saja penuh dengan dosa, ya. Karena Musa membuatkan hal-hal yang baik karena dia melihat bahwa sejarah Israel di dalam perjanjian Allah. Jadi sejak awal ya bangsa Israel sudah dijanjikan akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi Musa melihat hal-hal yang baik karena itu sudah terlihat dalam sejarah bangsa Israel ketika perjanjian Allah yang telah diberikan kepada mereka di Gunung Sinai. Ya, sekalipun di dalam keberdosaan bangsa Israel, Allah berjanji akan membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Sehingga Musa tetap memberkati mereka. Tentunya bukan Musa yang memberkati, Musa hanya sebagai perantara, ya. Jadi setiap suku Israel akan tetap menjadi milik kerajaan Allah. Tidak peduli seberapa banyak pun di antara mereka yang telah jatuh ke dalam dosa. Sama halnya dengan kita manusia. Sekalipun kita berdosa ketika kita adalah milik kepunyaan Allah, maka kita seterusnya akan menjadi milik kepunyaan Allah. Itulah perjanjian Allah, dan janji Allah itu tidak pernah gagal, tidak pernah tidak ditepati, dan tidak pernah berhenti atau hilang di tengah jalan. Jadi Allah melayakkan kita, ya. Bangsa Israel dilayakkan, sekalipun harusnya kalau kita manusia pikir-pikir harusnya nggak layak dong, tidak layak dong. Kalau mereka berdosa, kenapa diberkati? Harusnya dikutuk. Kenapa diberkati? Tapi Allah melayakkan bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Kita demikian, kita manusia yang sangat-sangat berdosa di hadapan Allah. Kita bebal, kita selalu melakukan dosa, walaupun kita tahu itu dosa dan kita tahu itu tidak benar di hadapan Allah. Tapi Allah tetap melayakkan kita. Nah, inilah satu anugerah yang luar biasa bagi kita, orang-orang percaya kepada Allah, kepada Kristus, ya. Jadi kasih karunia dan kesetiaan Allah mengalahkan dosa.
dosa yang begitu besar, ya. Berapa sih jumlah dosa? Kita nggak ada yang tahu. Intinya dosa itu sangat-sangat mengerikan ya anak-anak. Tetapi kasih karunia Allah dan kesetiaannya Allah mengalahkan dosa itu. Dengan apa? Kematian anaknya di kayu salib. Saking mengasihinya Allah kepada kita, Allah rela memberikan anaknya untuk mati gantikan kita di kayu salib. Harusnya kita, ya, tetapi kesetiaan Allah itu begitu nyata di hadapan kita, ya. Kita diberkati meskipun kita tidak layak di hadapan Allah. Jadi kamu dikasih uang jajan, walaupun sebenarnya kamu nggak perlu dapat uang jajan, contoh ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita kita hari ini, dari kitab Ulangan 33 ayat 1 sampai selesai 29 dan ayat pasal yang ke-34. Berkat yang diucapkan Musa bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi kita juga, karena kita adalah umat Allah yang dikasihi oleh Allah. Ya, sekalipun Musa akan meninggal, apakah janji Allah kepada bangsa Israel juga hilang? Tidak, Musa hanya sebagai perantara, karena setelah Musa tidak ada lagi, yang akan memimpin bangsa Israel adalah Yosua, ya, Yosua yang akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Jadi sekalipun yang memimpin bangsa Israel itu sudah tidak ada, tapi perjanjian Allah nggak akan pernah hilang bagi bangsa Israel. Ini yang kenapa dari awal Ibu Sonia bilang bahwa harusnya bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat berbahagia, karena tidak ada dalam sejarah yang seperti bangsa Israel. Yang berikutnya, betapa kita tidak layak di hadapan Allah, tetapi kita dilayakkan. Betapa bangsa Israel ini bangsa yang sangat berdosa, tapi dilayakkan dan diberkati. Kita coba anak-anak pikirkan, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari. Harusnya kita tidak layak mendapatkan kehidupan, mendapatkan kasih karunia dan anugerah keselamatan, tapi kita dilayakkan. Dengan apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib. Kasih karunia Allah kepada kita manusia adalah kasih yang tidak terbatas. Kita nggak bisa ukur, ya. Karena kalau ukur pakai akal sehat manusia nggak mungkin. Kadang-kadang anak-anak di rumah, adik buat salah dan kita marah. Ya, adik buat salah dengan kita menjadi marah. Tidak mau lagi, adik sudah salah, ya. Kalau Tuhan Yesus seperti itu dengan kita, bagaimana? Oh, dia sudah berdosa, saya tidak mau selamatkan dia lagi. Tidak seperti itu. Makanya Ibu Sonia bilang kasih Allah tidak terbatas. Kita nggak akan bisa pikirkan kenapa sih begitu mengasihinya Allah kepada kita. Ya karena kita adalah ciptaannya. Jadi Ibu Sonia mau sama-sama ajak anak-anak kelas 3. Mari sama-sama kita belajar bersyukur kepada Allah yang melayakkan kita mendapatkan bagian dari berkat yang diucapkan Musa kepada bangsa Israel. Yang harusnya kita tidak layak, tetapi dilayakkan. Jadi seperti biasa setelah devosi ini, Bu Sonia ingin tantang anak-anak semua, coba tuliskan di notes apa yang anak-anak syukuri hari ini. Ya, silakan anak-anak tuliskan di dalam buku notes kalian dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman hari ini. Kiranya kami belajar dan kami tahu bahwa bagaimana kami dalam kedosaan kami yang tidak layak, tetapi Engkau layakkan kami untuk mendapatkan bagian di dalam berkat anugerah keselamatan ini. Hanya itu dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.